Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tokoh pendidikan yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pandini Putu Fania Dharmapatni dengan NIM 2212021. Nama saya Yesa Ida Kosa dengan NIM 2212021139. Nama saya Suci Putri Regita dengan NIM 22120219196. Dan saya Nimade Dwi Sarkori dengan NIM 2212021048. Baik, sebelum kami masuk ke materi, kami akan menayangkan video terkait topik pembahasan.
Baik, setelah menayangkan video tentang topik yang akan dibahas, kami akan lanjut ke materi pertama yang dibacakan oleh Suci. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Dalam silsilahnya, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka di antara wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Semenjak kecil, beliau diasuh dan dididik sebagai putra kiai. Pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar membaca, menulis, mengaji Al-Quran, dan kitab-kitab agama. Pendidikan ini diperoleh langsung dari ayahnya. Menjelang dewasa, ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar waktu itu. Dengan begitu, tak heran jika dalam usia relatif muda, ia telah menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman. Ketajaman intelektualitasnya yang tinggi membuat beliau selalu merasa tidak puas dengan ilmu yang dipelajarinya dan terus berupaya untuk lebih mendalaminya. Setelah beberapa waktu belajar dengan sejumlah guru, pada tahun 1890, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat ke Mekah untuk melanjutkan studinya dan bermukim di sana selama setahun. Merasa tidak puas dengan hasil kunjungan yang pertama, maka pada tahun 1903, ia berangkat lagi ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Ketika mukim yang kedua kali ini, ia banyak bertemu dengan sejumlah muzakarah dengan ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Pada saat itu pula, beliau mulai berkenalan dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan melalui penganalisaan kitab-kitab yang dikarang oleh reformer Islam. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Al-Khatib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah bernama Dandana. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakualaman, Yogyakarta. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan di sana ia mengajarkan agama dan pelajaran yang diperlukan oleh anggota-anggota. Pelajaran yang diberikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dirasa sangat berguna bagi para anggota Budi Utomo, lalu mereka menyarankan agar Ahmad Dahlan membuka sekolah yang ditata rapi serta didukung organisasi permanen. Pada 18 November 1912 atau dengan 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Dengan mendirikan organisasi ini, ia berharap dapat memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Quran dengan terjemahan juga tafsirnya agar masyarakat memahami makna yang ada dalam Al-Quran dan tidak hanya pandai membaca dan melakukannya saja. Pada bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah sistem pendidikan pesantren pada masa itu. Ia mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah, ia memasukkan pelajaran agama di sekolah umum pula. Ahmad Dahlan terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah. Selain sekolah semasa hidupnya, ia juga mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan juga rumah yatim piatu. Pada bidang organisasi tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Dan untuk para pemuda, Ahmad Dahlan membentuk Pathfinder atau Pandu, sekarang dikenal sebagai Pramuka atau bernama Hizbul Watan. Pada organisasi tersebut, para pemuda belajar baris berbaris dengan jenderang, memakai celana pendek, bertopi, berdasi, untuk seragam yang mereka pakai mirip dengan seragam pramuka sekarang. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 Masehi atau bertepatan dengan 7 Rajab 1340 Hijriah di Kauman, Yogyakarta dalam usia 55 tahun. Sekian penjelasan dari latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya yaitu materi kedua, pandangan tokoh pendidikan terkait dengan dunia pendidikan akan dibacakan oleh Dwi Apsaripori. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan. Yang pertama, pemikiran Ahmad Dahlan mengenai pendidikan dalam Muhammadiyah. Pemikiran Ahmad Dahlan mengenai pendidikan dalam Muhammadiyah yaitu penggabungan disiplin ilmu umum dan agama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, konsep pendidikan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan memiliki beberapa karakteristik dalam konsep pendidikan, yaitu yang pertama keutuhan dalam tujuan dan materi pembelajaran, yang kedua keutuhan antara teori dan praktek, yang ketiga keutuhan antara pendidikan formal dan non-formal, dan yang terakhir kesatuan di antara berbagai pusat pendidikan. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan metode pendidikan. Menurut Ahmad Dahlan, yang pertama, Ahmad Dahlan menginginkan pengelolaan pendidikan Islam secara modern dan profesional, sehingga pendidikan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik menghadapi dinamika zamannya. Dan Ahmad Dahlan juga menerapkan metode sintesis antara metode pendidikan modern Barat dengan tradisional dalam sekolah yang didirikannya, yaitu dalam Muhammadiyah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi. Dan materi terakhir yaitu tentang implikasi tokoh pendidikan terhadap dunia pendidikan yang akan disampaikan oleh Yesaya. Silakan Yesaya. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator kepada saya. Kali ini saya akan membahas tentang implikasi terhadap dunia pendidikan oleh pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Ada beberapa pengaruh yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bentuk kelembagaan pendidikan. Yang semula sistem dari pesantren menjadi sistem sekolah, antara lain, yang pertama adalah memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah. Adapun pengetahuan umum yang diajarkan di madrasah adalah pertama, membaca dan menulis huruf Latin, yaitu huruf yang dikonversikan ke bahasa Indonesia. Yang kedua, berhitung dan juga mempelajari tentang keilmuan bumi. Yang ketiga adalah sejarah Indonesia dan dunia. Dan yang keempat adalah tentang olahraga dan kesehatan. Yang kedua adalah mengadakan perubahan dalam metode pengajaran. Metode yang diberikan adalah tentang metode wetonan atau halakoh, yaitu metode yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang membaca suatu kitab dalam waktu tertentu. Sedangkan santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri hanya mendengar dan menyimak bacaan kiai. Metode ini dapat disebut sebagai proses belajar mengaji secara kolektif. Selain metode wetonan, ada juga metode sorogan. Itu adalah metode yang santrinya cukup pandai dalam mensorokkan atau dalam bahasa Indonesia adalah mengajukan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca di hadapannya. Kesalahan dalam bacanya itu langsung dibenarkan oleh kiai. Metode ini dapat disebut juga sebagai proses belajar mengajar secara individual. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleransi dalam pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh pencari kebenaran hakiki yang membuka lebar-lebar gerbang rasionalitas melalui ajaran Islam sendiri, yaitu dengan menyerukan ijtihad dan menolak taklid. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hal ini menempatkan pendidikan sebagai salah satu variabel penting tumbuhnya sikap kritis, terbuka, toleran, dan kesediaan pemeluk Islam bekerja sama dengan pemeluk agama lain bagi kepentingan dan tujuan kemanusiaan yang universal. Baginya, pendidikan Islam bukanlah tentang indoktrinasi tentang ajaran Islam, tapi juga liberasi bagi pengembangan, kecerdasan dan kemandirian bagi setiap peserta didik dan umat manusia sebagai dasar bagi pemahaman atas kebenaran ajaran Islam. Sekian
pemaparan materi yang saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya saya. Sebagai akhir dari presentasi, yang dapat kami simpulkan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan menempatkan pendidikan sebagai salah satu variabel penting tumbuhnya sikap kritis, terbuka, toleran, dan kesediaan pemeluk Islam bekerja sama dengan pemeluk agama lain bagi kepentingan dan tujuan kemanusiaan yang universal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.